Pemirsa, banjir juga terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Perumahan Jati Bening, Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam dengan ketinggian mencapai 70 cm. Banjir diakibatkan hujan deras disertai kiriman air dari kampung yang posisinya berada di atas dan luapan Kali Cakung. Meski banjir tinggi, warga masih bertahan di lantai 2 rumah masing-masing. Untuk menguras debit air agar cepat surut, mesin pompa perumahan dan mesin bantuan dari BMSDA dioperasikan. Perahu dari BPBD juga disiagakan untuk hilir mudik warga perumahan, terutama yang pulang bekerja. Pemirsa, hujan yang mengguyur Jakarta sejak siang hingga sore hari membuat lalu lintas tersendat, salah satunya di Jalan Gatot Subroto yang kian padat. Arus kendaraan dari arah Semanggi menuju Pancoran hingga Kuningan menuju Selipi padat merayap. Kepadatan di Jalan Gatot Subroto terjadi karena banyaknya pengendara di jam padat ditambah banyaknya persimpangan sekaligus akses masuk tol. Kondisi jalan yang masih basah dan licin juga membuat pengendara menurunkan kecepatannya. Petugas gabungan sudah melakukan pengaturan manual untuk memecah penumpukan kendaraan. Meski demikian, antrian panjang masih terlihat mengular dan waktu tempuh pengendara diperkirakan bertambah hingga 2 kali lipat. Ya pemirsa, imbas hujan yang mengguyur wilayah Jabodetabek, sejumlah wilayah di Jakarta sempat terdampak kemacetan dan kita akan pantau bagaimana situasi terkini di jalanan ibu kota dari sejumlah titik melalui CCTV NTMC Polri. Berikut adalah gambarnya pemirsa. Visual di sisi kiri atas layar kaca Anda adalah visual terkini dari kawasan Selipi, Palmerah, Jakarta Barat, di mana arus lalu lintas terpantau padat merayap. Sementara visual di sisi kanan atas layar televisi Anda juga adalah visual terkini dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan, di mana arus lalu lintas pada malam ini terlihat ramai lancar. Kita beralih ke visual di sisi kiri bawah layar televisi Anda adalah visual terkini dari kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas juga terpantau padat merayap. Dan yang terakhir, visual di kanan bawah layar televisi Anda adalah kawasan dari exit tol Bekasi Barat, di mana saat ini lalu lintasnya ramai lancar. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini dari pantauan kemacetan dan genangan air di sejumlah titik di Jakarta, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Wenda Nura di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Selamat malam, Wenda. Hingga saat ini bagaimana arus lalu lintas di ruas Jalan Gatot Subroto? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Saat ini di sepanjang jalur ataupun di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, saat ini kemacetan sudah mulai terurai jika dibandingkan dengan sore hari tadi, di mana memang di sepanjang Jalan Gatot Subroto ini jika tidak terjadi hujan saja di jam-jam padat ini memang selalu terjadi kemacetan. Namun pada sore hari tadi dikarenakan juga hujan yang cukup besar ya, dan juga durasinya cukup lama, di mana hujan terjadi pada pagi hingga sore hari tadi, kemacetan di sini cukup lebih padat dari biasanya. Dan nampaknya kemacetan itu terjadi karena selain banyaknya persimpangan di sepanjang Jalan Gatot Subroto ini juga banyak akses untuk masuk ke jalur ataupun ke dalam tol, sehingga memang ada sedikit kepadatan yang terjadi. Dan untuk sekarang bisa dilihat di layar televisi Anda, Davi, kemacetan sudah terurai di sepanjang Jalan Gatot Subroto ini, bisa dikatakan sudah lancar. Namun di ruas tol dalam kota bisa dilihat masih sedikit lebih ramai ya. Namun jika dibandingkan dengan sore hari tadi tentu lebih padat sore hari tadi. Dan seperti inilah Davi, dan ini terjadi kepadatan di sini dikarenakan di sebelah sana juga ada gerbang tol, jadi memang kendaraan baru masuk
sehingga kepadatan masih terjadi. Sementara demikian, Davi. Baik, kendaraan sudah mulai ramai lancar dan kemacetan juga sudah mulai terurai di sana. Terima kasih Wenda Nurah melaporkan langsung dari Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, hujan yang mengguyur Jakarta pada Selasa sore membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Banjir tersebut mengakibatkan kemacetan dan sejumlah kendaraan mati mesin. Dilanda hujan lebih dari 3 jam, terowongan Halim di Jalan Raya DI Panjaitan, Jakarta Timur banjir. Ketinggian air mencapai 60 cm mengakibatkan kemacetan. Para pengemudi roda 4 dan roda 2 yang melintas jalan tersebut harus mengurangi kecepatan. Sementara pengendara roda 2 yang nekat menerobos banjir harus mengalami mati mesin. Banjir juga merendam ruas jalan raya Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Tidak hanya membuat angkutan umum mogok, air setinggi 30 cm ini menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor yang takut mogok terpaksa menggunakan trotoar. Sementara itu, Jalan Ciledug Raya banjir dengan ketinggian air 30 cm membuat arus lalu lintas dari arah Kebayoran menuju Cipulir padat merayap. Sejumlah pengendara yang nekat menerobos genangan air mengalami mati mesin atau mogok. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 26 orang masih hilang akibat bencana tanah longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Sementara 8 korban luka hingga kini masih dirawat intensif. Rencana evakuasi 26 korban yang masih tertimbun longsor terpaksa dibatalkan. Kondisi tanah yang belum stabil dan terus bergerak menimbulkan potensi longsor susulan. Sehingga tim SAR menunda operasi untuk meminimalkan resiko petugas di lapangan. Pergerakan tanah kembali terjadi dan sempat membuat relawan mundur. Dari hasil asesmen tadi, maka dari tim geologi menyampaikan bahwa masih adanya pergerakan tanah dan masih ada kemungkinan longsoran susulan, sehingga direkomendasikan untuk pelaksanaan operasi SAR hari ini tidak direkomendasikan menggunakan pelatan alat berat. Data hingga siang ini, akibat peristiwa ini 923 jiwa mengungsi dan 26 orang yang hilang diduga tertimbun material longsor. Bencana ini membuat 48 rumah tertimbun longsor. Warga dilarang untuk mendekat ke lokasi kejadian karena kondisi masih berbahaya. Sementara itu, 8 korban luka masih mendapatkan perawatan intensif di puskesmas terdekat. Korban rata-rata mengalami patah tulang akibat tertimpa bangunan rumah. Selain luka fisik, korban juga mengalami trauma berat. Dari 8 korban ini, 3 orang diantaranya masih dirawat di Puskesmas Pandanarum, sementara 5 orang yang mengalami luka cukup parah harus dirujuk ke RSUD Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 jenazah korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Hingga kini 6 korban masih belum ditemukan. Selasa sore, tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 jenazah korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Korban ditemukan di area B2. Petugas cukup kesulitan mengevakuasi korban akibat kondisi korban yang sudah tertimbun selama 6 hari. Korban langsung dievakuasi ke RSUD Majenang. Belum diketahui identitas korban. Pada pencarian hari ke-6, tim SAR gabungan mulai menyisir di area worksite A1, B1, dan B2. Pencarian dilakukan dengan menggunakan drone, penyisiran anjing pelacak hingga secara manual. Selain itu, puluhan alat berat juga diterjunkan untuk melakukan pencarian. Sementara itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo telah meninjau lokasi longsor secara langsung. Ia mengatakan terdapat cekungan alam yang bisa melongsorkan tanah apabila curah hujan tinggi.
depan setelah proses Sarnas selesai, tugas kita semua adalah meyakinkan bahwa cekungan itu senantiasa kering. Mungkin tidak bisa kering 100%, mungkin keringnya 80%, 90%, sehingga tidak menimbulkan masalah baru manakala ada hujan deras. Karena bagaimanapun di bawah itu kan masih banyak perumahan tuh. Itu yang wajib kita jaga sama-sama agar kejadian ini tidak terulang lagi, apakah di sini atau di tempat lain. Jadi saya sudah janjian sama Pak BNPB tadi, kita coba petakan potensi masalah di beberapa tempat lainnya. Dengan ditemukannya 1 jenazah, maka korban yang belum ditemukan berjumlah 6 orang, sedangkan 17 jenazah berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Her Susanto, iNews melaporkan. 5 orang tewas dan puluhan korban luka dalam kecelakaan maut beruntun di Tol Cipali, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Guna mengetahui penyebab kecelakaan, polisi telah menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Kecelakaan maut beruntun menewaskan 5 orang terjadi di Tol Cipali, kilometer 72 arah Jakarta yang melibatkan 3 kendaraan, yaitu 2 unit bus dan 1 unit minibus Selasa dini hari. Kecelakaan bermula saat minibus melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta melalui jalur cepat. Tiba di kilometer 72, kendaraan tiba-tiba berpindah ke jalur 2. Namun saat bersamaan, bus Agra datang dari arah belakang dan diduga pengemudi kurang menjaga jarak aman. Bus tersebut kemudian diduga gagal mengantisipasi perlambatan lalu lintas sehingga menghantam bus Sinar Jaya yang berada di depannya. Bis Agra yang saya tumpangi ini menabrak Sinar Jaya ya, menubruk Sinar Jaya dan Sinar Jayanya masuk ke parit dan Agranya buang setir ke kiri dan nabrak pembatas jalan juga, lalu ada sebelah kiri itu ada Grand Max. Akibat peristiwa tersebut, ketiga kendaraan alami kerusakan sementara 5 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Kini korban tewas dan luka masih berada di Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Sampai saat ini kita masih terus melakukan identifikasi korban. Sampai saat ini kita masih mendatangkan kurang lebih 44 korban, terdiri dari 5 korban meninggal dunia, 3 korban luka berat, 36 ringan. Pasca kecelakaan, pihak Polres Purwakarta, Polda Jawa Barat, dan Korlantas Mabes Polri gelar olah TKP di Tol Cipali, kilometer 72 Purwakarta. Polisi cek kondisi berbagai aspek, baik secara manual maupun scanner 3 dimensi dengan alat Traffic Accident Analysis untuk mendapat gambaran utuh kecelakaan. Polisi pun juga minta keterangan sejumlah saksi. Meski demikian, polisi belum pastikan penyebab pasti kecelakaan. Diduga sementara sopir bus Agramas mengantuk hingga tidak bisa mengantisipasi laju kendaraan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, siswa pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta hingga kini masih dalam perawatan di rumah sakit. Polda Metro Jaya menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum itu belum dapat dimintai keterangan. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Putu Holis Aryana menyatakan kondisi anak yang berhadapan dengan hukum saat ini sudah dipindah ke ruang rawat inap di Rumah Sakit Polri. Namun kondisinya belum memungkinkan untuk dimintai keterangan. Putu mengatakan polisi telah menyiapkan langkah-langkah permintaan keterangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Rumah Sakit Polri dengan estimasi waktu 17 hingga 21 November 2025. Bahan-bahan peledak tersebut. Mengikuti perkembangan kondisi ABH yang saat ini sudah dipindah ke ruang rawat inap di Rumah Sakit Polri, tadi pagi tim dari Ditreskrim Polda Metro Jaya bersama para pendamping termasuk dari psikolog menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk bertemu dengan tim dokter yang mengawasi ABH. Namun demikian, sampai dengan kemarin ABH baru saja selesai menggunakan selang makan dan terpantau sampai pagi tadi kondisinya belum memungkinkan untuk dimintai keterangan.
Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 5 orang perekrut anak-anak untuk gabung bersama jaringan terorisme. Polisi menyebut perekrut menggunakan game online hingga Instagram untuk merekrut anak-anak menjadi teroris. Data Semen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri mengungkapkan kasus perekrutan anak-anak ke dalam kelompok terorisme. Sebanyak 5 orang berhasil ditangkap Densus 88 dan 1 diantaranya merupakan residivis. 5 tersangka ditangkap lewat 3 kali pengungkapan sejak akhir 2024 hingga November 2025. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, setahun ini benar bahwa telah ditemukan 3 perkara, yaitu perkara utama secara terpisah yang menggunakan modus rekrutmen anak dan pelajar dengan memanfaatkan ruang digital, termasuk diantaranya media sosial, game online, aplikasi perpesan instan, dan situs-situs tertutup. Sementara itu, terdapat lebih dari 110 anak dan pelajar teridentifikasi perekrutan oleh para tersangka. Dari Jakarta, Danandaya Arya Putra, iNews melaporkan. Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri menjelaskan modus baru perekrutan anak-anak dan pelajar oleh jaringan teroris. Densus 88 menyebutkan pelaku memanfaatkan ruang digital, termasuk media sosial, game online, hingga aplikasi pesan instan. Adapun modusnya antara lain pelaku menyebarkan propaganda melalui platform media sosial terbuka seperti Facebook, Instagram, dan game online. Propaganda dilakukan secara bertahap menggunakan video pendek, animasi, meme, serta musik yang dikemas menarik guna membangun kedekatan emosional dan memicu ketertarikan ideologis. Setelah ada anak yang dianggap menjadi target potensial untuk direkrut, pelaku didekati secara intensif. Mereka kemudian akan dihubungi secara pribadi melalui platform yang lebih tertutup, seperti WhatsApp dan Telegram. Sebelumnya, para pelaku terlebih dahulu memantau aktivitas anak di media sosial. Anak-anak yang dianggap rentan karena adanya sejumlah faktor sosial kemudian ditarget. Misalnya, anak yang pernah menjadi korban perundungan, kurang perhatian di dalam keluarga, sedang mencari jati diri, marginalisasi sosial, hingga kurangnya pemahaman agama. Sejauh ini sudah ada 110 anak yang diduga menjadi korban perekrutan jaringan terorisme. Anak-anak ini berada di rentang usia 10 hingga 18 tahun yang tersebar di 23 provinsi. Majelis Sidang Komisi Informasi Pusat geram lantaran dokumen yang diserahkan UGM dalam keadaan disamarkan. UGM beralasan informasi dalam berita acara itu disamarkan karena terdapat nilai Joko Widodo. Transkrip nilai kan mau membuktikan, benar nggak? Si Ani. Majelis Sidang Komisi Informasi Pusat dibuat geram dengan sikap dari perwakilan UGM. Ketua Majelis Sidang Rospita Vicky Pauline geram lantaran dokumen yang diserahkan UGM dalam keadaan disamarkan isinya. UGM beralasan informasi dalam berita acara itu disampaikan karena terdapat nilai Joko Widodo. Masa berita acara berkaitan dengan nilaian sih? Karena itu ada nilainya, Bu. Ada nilai kan di dalamnya. Kalau satu dokumen berisi informasi rahasia, nilai, kan tidak otomatis informasinya menjadi dikecualikan. Nilainya saja yang ditutup, kan? Berarti kan dokumen lainnya masih menjadi informasi publik. Gitu loh. Nah, itu udah dilakukan uji konsekuensi belum? Kalau untuk yang... Nih kayak gini nih, transkrip nilai nih. Transkrip nilai kan mau membuktikan, benar nggak? Si Ani ada kuliah dari semester 1, 2, 3, 4, 5 sampai semester 8 misalnya kan, bahwa di situ ada nilainya ditutup. Tapi bahwa ada bukti yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah kuliah, itu menjadi informasi terbuka atau tidak, itu yang saya tanya. Ada nggak dilakukan uji konsekuensi? Kalau spesifik itu belum ada. Belum ada ya. Nah, Sidang sengketa informasi ijazah Jokowi ini digelar di Jakarta.
Sidang dihadiri koalisi bongkar ijazah Jokowi sebagai pemohon dan termohon dari UGM, KPU, dan Polda Metro Jaya. Dalam sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat KPU Solo dicecar soal pemusnahan arsip salinan ijazah Joko Widodo yang baru 1 tahun. Padahal menurut aturan arsip pemusnahan baru bisa dilakukan setelah minimal 5 tahun. Emang masa retensi penyimpanan arsipnya berapa lama? Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU 17 tahun 2023 itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip 1 tahun? Yakin? Beda-beda. Ya, buku agenda kan tuh agenda. Kan harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Pengunjung harap tenang ya. Dari PKPU ya Ibu ya, PKPU-nya KPU RI. Yang mestinya merujuk pada JRA. PKPU nomor berapa coba yang menyatakan dimusnahkan? Tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. Kemudian ya ini PKPU-nya tahun 2023 loh. Ini baru tahun 2000. Ini baru berlakunya 2023 nih. Pemirsa, dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH kian tercium. KPK kini tengah dalami modus penjualan tanah negara dan dugaan pembengkakan anggaran. Setelah ramai diberitakan soal utang negara yang menumpuk akibat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH, kini KPK tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam mega proyek warisan Joko Widodo itu. Selain mencurigai adanya dugaan penggelembungan anggaran, KPK juga menduga ada korupsi pembelian lahan dalam proyek strategis nasional itu. Menurut KPK, modus yang dilakukan adalah membeli lahan negara yang dijual kembali ke negara. Nah, jadi KPK mendalami bagaimana proses-proses pengadaan, salah satunya terkait dengan pengadaan lahannya. Bagaimana pihak-pihak ini kemudian melakukan pengadaan lahan yang digunakan untuk jalur kereta cepat tersebut. Budi juga menjelaskan untuk melengkapi penyelidikan, KPK telah meminta keterangan sejumlah pihak. Tim juga melakukan pendalaman analisis terkait dengan informasi-informasi lainnya sehingga nanti bisa saling mendukung dan melengkapi dalam proses atau tahapan di penyelidikan ini. Setelah 2 tahun melaju kencang, kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH ternyata menyimpan banyak masalah. KPK tentunya dituntut juga mampu bergerak cepat mengungkap berbagai dugaan korupsi di dalam proyek strategis nasional itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu terkait skema pembayaran utang WUSH, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut masih dalam pembahasan. Erlangga juga tidak menjelaskan opsi yang mengerucut pembayaran utang. Pak, tadi ketemu KCIC ya Pak? Bahas apa Pak? KCIC pertemuan teknis. Soal pembahasan itu gimana? Teknis belum belum selesai pembahasan. Ya. Pak, tapi untuk KCIC apakah udah ada opsi-opsi yang mengerucut Pak terkait dengan masalah utang Pak? Belum pembahasan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menilai polisi yang menduduki jabatan sipil sebelum adanya putusan MK tak perlu mundur. Sementara itu, menindaklanjuti putusan MK mengenai penugasan anggota Polri di jabatan sipil, Kapolri akan membentuk tim Pokja. Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan polisi harus mundur jika menjabat di luar institusi Polri bersifat final dan mengikat. Meski demikian, menurut Menkum, putusan MK tersebut tidak berlaku surut sehingga polisi yang telah menduduki jabatan sipil sebelum adanya putusan MK tak perlu mengundurkan diri. Menurut saya, terkait dengan putusan MK bersifat final. Tetapi menurut saya yang sudah terjadi itu artinya tidak berlaku. Dalam pengertian, bagi mereka yang akan diusulkan menduduki jabatan berikutnya ke jabatan sipil, kalau tidak berkaitan dengan tugas pokok kepolisian, wajib untuk mengundurkan diri atau pensiun. Tapi bagi mereka sekarang yang sudah menjabat sekarang, kecuali kepolisian menarik,
Kemudian, tapi mereka tidak perlu mundur karena kan mereka sebelum putusan MK mereka sudah menjabat itu. Nah, karena itu nanti sebagai tim reformasi Polri juga nanti kita akan bicarakan. Sementara itu, menindaklanjuti putusan MK, Kapolri membentuk tim kelompok kerja yang nantinya akan koordinasi lintas lembaga. Menurut Kadif Humas Polri, Pokja akan membuat kajian cepat terkait putusan MK agar tidak menimbulkan multitafsir. Bahwa Polri akan membentuk tim Pokja yang bisa membuat kajian cepat terkait dengan putusan dari MK tersebut, sehingga tidak menjadi multitafsir harapannya ke depan. Karena hal ini juga menyangkut adanya beberapa hal yang terkait dengan kementerian lembaga yang lainnya. Misalnya, sebagai contoh, bahwa duduknya personil Polri yang berada di luar struktur itu khususnya untuk yang jabatan bintang 2 ke atas atau jabatan pembina tinggi, madya dan pratama itu berdasarkan cap presiden. Kalau untuk yang di bawahnya itu berdasarkan cap dari kementerian lembaga. Oleh karena itu, Bapak Kapolri mengharapkan bahwa tim Pokja membuat kajian percepatan tadi bisa menjadi landasan kita dengan berkolaborasi, berkonsultasi, dan berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, baik itu dari Menpan RB, kemudian dari BKN, Badan Keuangan Nasional, kemudian dari Menkum, kemudian dari Menteri Keuangan, maupun dari MK sendiri selaku pemutus, sehingga harapannya tidak menjadi multitafsir di depan. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota Polri tak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Jika ingin menduduki jabatan sipil, maka polisi harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Hal ini menjadi bagian dari putusan perkara terkait gugatan atas norma Pasal 28 Ayat 3 dan penjelasan Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tim Liputan Aijus melaporkan. Pemirsa, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia berunjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Meski hujan, masa aksi tetap bertahan, menyuarakan penolakan rancangan Undang-Undang KUHP menjadi undang-undang di depan gerbang Pancasila DPR Jakarta. Di sisi lain, sejumlah pendemo memblokade Jalan Gelora. Massa menghentikan laju mobil yang melintas dan menyuarakan setiap tuntutannya di hadapan para pengendara. Massa aksi menilai revisi KUHP yang disahkan tidak mementingkan partisipasi publik. Hari ini DPR RI resmi mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHP baru akan berlaku 2 Januari 2026. Kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Revisi KUHP resmi disahkan hari ini. Peresmian dilakukan pada sidang paripurna ke-8 masa persidangan 2 tahun 2025-2026. DPR tegaskan revisi KUHP sudah melalui pembahasan mendalam dengan sejumlah perwakilan sipil dan ahli. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan KUHP yang baru saja disahkan akan berlaku pada 2 Januari 2006 mendatang. Berlakunya KUHP ini akan bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang sudah lebih dahulu pengesahannya. Yang jelas bahwa dengan berlakunya KUHP kita di tahun 2026, 2 Januari yang akan datang, sekarang KUHP-nya juga sudah siap. Jadi otomatis dua hal ini, hukum material dan formilnya itu dua-duanya sudah siap. Sementara itu, Komisi 3 DPR RI klarifikasi atas informasi yang beredar terkait KUHP yang baru. Mereka menekankan bahwa saat ini banyak korban dari KUHP lama, salah satunya kasus yang melibatkan Roy Suryo terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Semua fraksi menyadari bahwa penyadapan itu harus diatur secara hati-hati dan harus dilakukan dengan izin pengadilan. Pertama, penangkapan itu harus dilakukan setelah adanya penetapan tersangka. Penetapan tersangka itu tentu mensyaratkan dua alat bukti, ya. Lalu penahanan itu ya
syaratnya ini jauh lebih berat, ya, jauh lebih objektif dibandingkan dengan apa yang diatur di KUHP Orde Baru. Sekarang ini banyak sekali orang menjadi korban KUHP Orde Baru. Lihat misalnya rombongannya kelompoknya Roy Suryo dan segala macam, itu kan korban KUHP Orde Baru. Kenapa? Ya, kalau menurut standar KUHP baru, Roy Suryo CS ini penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice. DPR menyebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru ini lebih berpihak kepada rakyat dan menghadirkan keadilan yang lebih manusiawi. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan penerapan redenominasi butuh waktu cukup lama. Sementara itu, Peri juga mengungkap ada sejumlah tahapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan redenominasi. Dalam rapat kerja dengan Komite 4 DPD RI kemarin Senin, Gubernur Bank Indonesia menjelaskan butuh waktu 5 hingga 6 tahun untuk menerapkan redenominasi rupiah. Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya yang dilakukan saat kondisi ekonomi sedang stabil atau sehat. Contohnya, uang pecahan Rp1.000 diubah menjadi Rp1. Tahapan redenominasi mulai dari penerbitan Undang-Undang Perubahan Harga Rupiah hingga persiapan implementasinya. Terkait beragam tahapan tersebut, BI akan fokus terlebih dahulu untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Tapi itu prosesnya nanti harus paralel. Itu perlu kurang lebih 5-6 tahun dari sesak undang-undang sampai kemudian selesai. Jadi fokus kami sekarang, Bu, Bapak, yuk kita jaga stabilitas, dorong pertumbuhan dulu. Ya, seperti itu. Ya, itu yang harus kita lakukan. Tadi Ibu kan nanya, tahapannya gimana? Tahapannya 1, undang-undangnya harus jelas. 2, tentu saja ada transparansi harga. 3, harus nanti bagaimana desain dari uang. 4, harus bagaimana uang lama sama uang baru itu harus berjalan beriringan. Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa memastikan pihaknya bukanlah pengusul RUU redenominasi yang ditargetkan rampung 1 tahun ke depan. Kebijakan redenominasi rupiah atau penyederhanaan nilai mata uang sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 45 jemaah umroh India tewas setelah bus yang mereka tumpangi terbakar dalam sebuah kecelakaan di dekat Madinah, Arab Saudi. Bus yang mengangkut rombongan jemaah umroh asal India terbakar hebat di Madinah hari Senin waktu setempat. Akibatnya 45 jemaah meninggal dunia dalam insiden ini. Hanya 1 penumpang pria yang selamat dan kini dirawat di unit perawatan intensif. Bus terbakar dalam perjalanan dari kota suci Makkah menuju Madinah setelah bertabrakan dengan truk tangki pengangkut BBM. Dewan Keamanan PBB mengesahkan rencana Amerika Serikat untuk mengirim pasukan internasional ke Gaza. Langkah tersebut dinilai krusial untuk menjaga gencatan senjata serta membuka peluang menuju negara Palestina di masa depan. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di dalam iNewsroom hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saat lagi rekan saya, Reni Arumsari, akan hadir dalam program iNews Prime. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Davi Pratama, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. The resolution authorizes the International Stabilization Force, a strong coalition of peacekeepers, many from Muslim. Dewan Keamanan PBB mengesahkan rencana Amerika Serikat untuk mengirim pasukan stabilisasi internasional ke Gaza. Resolusi tersebut dinilai dapat memperkuat perdamaian di Gaza. Langkah tersebut juga dinilai krusial untuk menjaga gencatan senjata serta membuka peluang menuju negara Palestina di masa depan.
The resolution authorizes the International Stabilization Force, a strong coalition of peacekeepers, many from Muslim-majority nations like Indonesia, Azerbaijan, and others, to deploy under a unified command. These brave souls will secure Gaza's streets, they will oversee demilitarization, they will protect civilians, and they will escort aid through safe corridors, all while Israel phases out its presence and a vetted Palestinian police force takes on a new role. Abstentions? Meski demikian, resolusi tersebut berhasil disetujui 13 suara dukungan dari total 15 negara anggota Dewan. Mayoritas negara anggota Dewan Keamanan PBB mendukung resolusi tersebut, kecuali China dan Rusia yang memilih abstain. Anggota Dewan Rusia menyebut resolusi tersebut dianggap tidak cukup untuk mendukung pembentukan negara Palestina. Diketahui resolusi tersebut direvisi beberapa kali melalui negosiasi beresiko tinggi.